Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nahira dari Universitas Megareski Makassar. Sebagai tenaga pendidik dengan latar belakang kebidanan, saya diberikan amanah mengampu mata kuliah farmakologi kebidanan dengan berkolaborasi dengan pakar farmakologi. Teknik pembelajaran saya menggunakan metode perkuliahan interaktif dengan prinsip delivery, yaitu menyampaikan informasi kepada masyarakat sesuai dengan literatur terbaru dengan memberikan contoh pada kehidupan nyata yang terjadi pada masyarakat dan mengangkat kearifan lokal. Prinsip yang kedua, interaction, yaitu membangun komunikasi dan memberikan stimulasi kepada mahasiswa untuk bertanya dan berbagi pengalaman. Dan yang terakhir adalah assessment, yaitu dalam penilaian pembelajaran mengedepankan prinsip adil dan transparan. Mahasiswa dapat mengakses nilai yang mereka peroleh pada laman Siakat Universitas Megareski. Berikut adalah tampilan real teaching saya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya adik-adik? Sehat-sehat semua? Puji Tuhan sehat, Bu. Tentunya hari ini kita harus bersyukur ya, karena kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bisa bertemu kembali di pertemuan ke-13 ya, mata kuliah farmakologi kebidanan ini. Nah, tentunya di pertemuan ke-13 ini saya akan membawakan materi yang bisa adik-adik lihat di layar. Materinya itu terkait terapi komplementer dalam masa kehamilan, persalinan, nifas, bayi baru lahir dan bayi baru lahir ya. Nah, sebelum perkuliahan kita mulai, saya mengingatkan kembali ke adik-adik untuk mengaktifkan kameranya. Jadi untuk aturan dari akademik yang telah ditetapkan, saya mengingatkan kembali bahwa kita harus mengaktifkan kamera kita ya. Dan untuk pertemuan hari ini, saya akan membawakan materinya ini dengan metode kuliah interaktif. Jadi saya harapkan adik-adik bisa aktif berperan dalam pertemuan hari ini ya. Jadi silakan disimak baik-baik materinya materi perkuliahan hari ini. Nah, kita sudah bisa mulai. Kita sudah bisa mulai perkuliahan hari ini. Sudah siap semua? Iya, Bu. Ya. Kita mulai ya. Nah, untuk capaian mata kuliahnya, jadi setelah adik-adik mengikuti perkuliahan hari ini, adik-adik diharapkan menerapkan pelayanan, mampu menerapkan pelayanan kebidanan komplementer. Nah, untuk bahan kajiannya sendiri, yang pertama itu kita akan belajar mengenai konsep terapi komplementer. Yang kedua, praktek kebidanan komplementer dalam aspek legal. Kemudian yang ketiga yaitu peran bidan dalam praktik terapi komplementer. Kemudian bahan kajian yang terakhir adalah terapi komplementer dalam masa kehamilan, persalinan, nifas, dan bayi baru lahir. Nah, kemudian kita masuk di pengantarnya. Jadi pengobatan komplementer di sini dimaksud adalah pengobatan non-konvensional yang ditujukan dengan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat meliputi promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif dengan kualitas keamanan dan efektivitas yang tinggi. Nah, tentunya dalam pelayanan kebidanan komplementer merupakan bagian dari penerapan pengobatan komplementer dan alternatif dalam tatanan pelayanan kebidanan. Nah, tentunya di dalam pelayanan kebidanan ini pengobatan komplementer juga bagi banyak bidan dan wanita, pelayanan kebidanan komplementer ini adalah pilihan untuk mengurangi intervensi medis saat hamil dan melahirkan. Berdasarkan pengalaman hal tersebut cukup membantu ya, menurut Ernest dan Waston pada tahun 2012. Jadi terapi kebidanan komplementer ini diharapkan sangat bisa membantu untuk
mengurangi intervensi medis ya, jadi tidak mau lagi menggunakan obat-obatan kimia dan sebagainya. Jadi terapi komplementer ini bisa dijadikan alternatif. Nah, lingkup layanan kebidanan komplementer. Nah, merupakan bagian integral dari sistem pelayanan kesehatan yang diberikan oleh bidan, dapat dilakukan secara mandiri, kolaborasi, dan rujukan. Jadi pelayanan kebidanan komplementer ini kita bisa berkolaborasi, bisa juga dilakukan secara mandiri atau sendiri ya, perseorangan, dan boleh juga dilaksanakan dengan sistem merujuk ya. Nah, apa-apa saja yang bisa kita terapkan dalam layanan kebidanan, apa saja ya yang bisa diterapkan terapi komplementer. Tentunya di semua lini kehidupan ya, bisa di kehamilan, masa persalinan, masa nifas, bayi baru lahir, bayi dan anak prasekolah, kemudian bisa juga pada remaja, pada pasangan usia subur, dan usia lanjut. Jadi tentunya kita bisa menerapkan layanan kebidanan ini, terapi komplementer ini pada semua aspek kebidanan ya, mulai dari kehamilan hingga lanjut usia. Nah, berikutnya implementasi layanan komplementer dalam kebidanan. Nah, asuhan kebidanan dilaksanakan dengan mengkombinasikan pelayanan kebidanan konvensional dan komplementer, serta telah menjadi bagian yang penting dalam praktik kebidanan. Menurut Hardy dan Fourier, lihat di gambarnya ya, di bawah ini ada gambar seorang bidan ya atau seorang tenaga kesehatan melakukan pemijatan pada bayi. Kemudian ini ada terapi uap. Kemudian yang ketiga itu ada pijat untuk melancarkan ASI ya, biasanya pijat oksitosin. Kemudian gambar yang keempat itu ada seorang ibu yang lagi latihan untuk persalinannya bisa lancar dengan cara bertinggol ya, dengan cara duduk di atas bola yang besar. Kemudian ada gerakan-gerakan khususnya. Nah, ketika kita mau memberikan layanan kebidanan komplementer, itu harus ada dasar hukumnya ya. Jadi layanan komplementer ini, terapi komplementer ini sudah memiliki dasar hukum. Dasar hukumnya itu yang pertama adalah keputusan Menteri Kesehatan dengan nomor 1109/9/per/9/2007 tentang pengobatan komplementer alternatif. Jadi di dalam keputusan Menteri Kesehatan ini, terapi komplementer, pengobatan komplementer itu telah diatur bahwa dia sah atau legal untuk dilaksanakan di masyarakat. Nah, kemudian yang kedua adalah dasar hukum yang kedua, keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia ya nomor 121/SK/2/2008 tentang standar pelayanan medik herbal. Nah, di standar pelayanan medik herbal ini telah mengatur juga bagaimana obat-obatan atau apa saja yang bisa diberikan untuk terapi komplementer, misalnya ada daunan, misalnya terapi dan seterusnya ya. Jadi semua yang berbentuk herbal-herbal ini standar pelayanannya diatur dari keputusan Menteri Kesehatan Republik nomor 121 ini. Nah, kemudian klasifikasi pelayanan komplementer. Apa saja sih yang masuk dalam pelayanan komplementer? Saya mengambil dari 2 rujukan ya. Dari rujukan yang pertama itu dari NCCIM, yaitu mind body therapy. Kemudian yang kedua alternatif sistem pelayanan medis, ada pelayanan biomedis, kemudian ada terapi biologis, terapi manipulatif, dan sistem tubuh, dan yang terakhir adalah terapi energik ya.
Jadi ini merupakan klasifikasi atau yang masuk sebagai jenis-jenis terapi komplementer menurut NCCIM ya. Jadi mind body terapi itu misalnya dia terapi terhadap pikirannya ya, seperti hampir sama dengan hipnoterapi seperti itu. Nah, kemudian ada lagi klasifikasi komplementer menurut Smith ya pada tahun 2004. Nah, dia membagi jenis-jenis pelayanan komplementer itu menjadi 4. Yang pertama gaya hidup, meliputi pengobatan holistik, kemudian ada nutrisi ya. Jadi misalnya mengkonsumsi makanan-makanan misalnya itu masuk dalam pelayanan komplementer, misalnya mengkonsumsi buah alpukat untuk misalnya penurunan nyeri, misalnya penggunaan bahan makanan nutrisi untuk dijadikan terapi dalam pengobatan ya. Kemudian ada botanikal ya, seperti homeopati, herbal, dan aromaterapi. Nah, ini yang biasanya dalam bentuk ramu-ramuan ya, herbal. Kemudian yang ketiga adalah manipulatif ya. Manipulatif itu ada bentuk message, refleksi, kiropraktik, kemudian ada acupuncture dan akupuntur ya. Jadi dalam manipulatif ini biasanya lebih banyak penggunaan pijat. Misalnya sama seperti yang gambar sebelumnya saya tampilkan, ada beberapa bentuk pijat ya, pijat bayi, pijat ibu, misalnya pijat oksitosin untuk mempengaruhi ASI, pijat bayi untuk motorik bayi. Nah, itu masuk ke dalam klasifikasi pelayanan komplementer. Kemudian yang selanjutnya adalah mind body, ada meditasi, guided imagery, kemudian biofeedback, color healing, dan hipnoterapi. Ini masuk dalam pelayanan komplementer yang misalnya dia berbasis menenangkan pikiran, berpikiran positif, ya. Jadi seperti itu masuk ke dalam klasifikasi pelayanan komplementer menurut Smith. Selanjutnya adalah jenis pelayanan kebidanan komplementer yang dipraktikkan di bidan ya. Jadi ada beberapa pelayanan kebidanan komplementer yang sudah dilaksanakan di praktek bidan. Nah, mungkin juga adik-adik sudah biasa lihat, sudah biasa temukan ya. Nah, misalnya ada pijat message ya, ada pijat oksitosin. Biasanya ada di PMB ini untuk melancarkan ASI. Kemudian ada pijat nifas, misalnya untuk involusionya atau masa pemulihan di masa nifasnya bisa cepat. Kemudian ada pijat bayi, ada meses payudara ya, pijat payudara dan pijat perineum. Ini hanya contoh beberapa saja yang sudah dilakukan atau sudah dilaksanakan di praktek mandiri bidan ya, PMB. Biasanya itu PMB yang melaksanakan karena ini lebih berkaitan dengan fee. Nah, kemudian ada hipnoterapi, ada acupuncture, senam atau yoga ya. Nah, kalau ini senam atau yoga, nah ini sudah dilaksanakan secara rutin di puskesmas ya. Jadi puskesmas sudah buka yang namanya kelas senam ibu hamil seperti itu. Kemudian ada obat herbal atau ramuan. Jadi biasanya yang banyak juga sekarang kita jumpai ya, herbal-herbal, ramuan-ramuan. Misalnya saya ambil contoh untuk remaja, untuk menekan atau menurunkan nyeri pada saat haid ya. Nah, itu menggunakan herbal. Misalnya juga untuk mempercepat pemulihan luka jahitan, bisa juga menggunakan herbal ya, daun sirih dan sebagainya. Nah, itu beberapa jenis layanan kebidanan komplementer yang sudah diterapkan di praktik kebidanan maupun di pelayanan kesehatannya.
Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Iya. Silahkan. Siapa yang mau bertanya tadi? Silahkan sebutkan namanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hajra, 51A2-19032. Di sini saya ingin bertanya Ibu, bagaimana cara mengetahui terapi komplementer ini bisa diterapkan di masyarakat? Terima kasih Ibu. Oke, pertanyaannya bagus sekali ya Hajra. Jadi terapi komplementer ini kita mau tahu apakah ini bisa diterapkan di tengah masyarakat atau tidak. Nah, tentunya nanti saya akan jelaskan di slide ini ya, lebih banyak bercerita di slide ini. Nah, terapi komplementer itu telah dilakukan uji klinis sebelumnya ya. Jadi ada beberapa penelitian yang terkait dengan satu masalah ya. Saya ambil contoh misalnya daun sirih atau misalnya ya daun sirih saja ya. Itu digunakan untuk misalnya proses penyembuhan luka jahitan ya, mempercepat proses penyembuhan luka jahitan. Nah, sebelum dilakukan penerapan pelayanan komplementer ini, tentunya sudah ada teori-teori terkait sebelumnya. Jadi sudah ada peneliti-peneliti sebelumnya. Jadi kalau Anda mau melakukan pelayanan komplementer, perlu dilakukan dulu penelitian. Jadi lihat dulu apakah pelayanan komplementer yang Anda akan berikan ini sudah teruji klinis. Teruji klinis artinya sudah beberapa peneliti yang melakukan dan ada buktinya bahwa dia berdampak atau berefek terhadap kesehatan ibu. Jadi harus dibuktikan dengan penelitian dan uji klinisnya ya, supaya bisa ditahu bahwa terapi komplementer ini bisa digunakan di tengah masyarakat. Nah, peran selanjutnya ada dalam pelayanan komplementer. Nah, di sini bidan memiliki 6 peran terkait dengan pelayanan komplementer. Yang pertama sebagai konselor atau pemberi edukasi ya. Jadi ketika peranan kita sudah jadi bidan, tentunya adik-adik nantinya setelah menyelesaikan perkuliahan ini kan mau jadi bidan toh semua. Nah, kita harus bisa berperan sebagai konselor atau pemberi edukasi kepada masyarakat ya, pemberi konseling kepada masyarakat. Nah, saya ambilkan contoh di tengah masyarakat ya, misalnya penggunaan daun kelor. Nah, penggunaan daun kelor ini bisa dijadikan terapi komplementer, misalnya untuk meningkatkan HB, meningkatkan hemoglobin ya. Nah, kita bisa memberikan edukasi ke ibunya, kita bisa memberikan konseling ke ibunya bahwa apa sih kandungan dari daun kelor ini sehingga ibunya bisa paham, oh betul-betul manfaat dari daun kelor ini banyak, sehingga ibu bisa mengubah pola hidupnya untuk lebih mengkonsumsi atau mau mengkonsumsi daun kelor. Jadi kita harus berperan aktif sebagai konselor, sebagai memberikan konseling yang baik dan benar kepada masyarakat ya. Yang kedua adalah sebagai peneliti. Nah, di mana bidan di sini juga bisa melakukan berperan sebagai peneliti dalam pelayanan komplementer. Tentunya saya ambil contoh ya, misalnya kebidanan. Kita mau melakukan misalnya kita mau melakukan terapi untuk melancarkan ASI. Tentunya kita baca-baca dulu nih teorinya. ASI keluar atau ASI diproduksi di bagian mana, kemudian bagaimana patofisiologi pengeluaran ASI.
dari hasil teori atau dari hasil literatur kita membaca, nah tentunya kita bisa melakukan penelitian. Oh, saya mau melaksanakan pijat untuk bisa memproduksi ASI lebih banyak, di mana pijatannya ini saya lakukan pada daerah-daerah yang bisa membantu atau memperlancar ASI. Jadi bidan di sini juga bisa berperan sebagai peneliti dalam menciptakan layanan komplementer ya. Kemudian bidan juga berperan dalam pendidik kesehatan. Jadi kita peranannya terkait dengan pelayanan komplementer bisa dijadikan sebagai pendidik kesehatan. Nah, selanjutnya adalah bidan juga bisa sebagai koordinator. Nah, dalam pemberian pelayanan komplementer, misalnya pada PMB ya, pada PMB bidan biasanya berperan ganda ya, dia sebagai pelaksananya, dia juga sebagai koordinator, atau misalnya memiliki beberapa tim untuk melaksanakan pelayanan komplementer, tapi yang mengarahkan ini, yang mengatur atau sebagai koordinatornya adalah kita atau bidannya ya. Jadi bidan juga di sini berperan sebagai koordinator. Selanjutnya, bidan juga dalam pelayanan komplementer dapat sebagai pemberi pelayanan. Ya, tentunya ya. Jadi bidan yang melaksanakan atau kita yang melaksanakan terapi komplementer itu sendiri. Kemudian yang gambar selanjutnya itu ada ramu-ramuan ya. Jadi ada ramu-ramuan, ada berbagai macam ramuan, bahan makanan yang bisa digunakan untuk sebagai terapi komplementer. Slide berikutnya, saya menampilkan beberapa penelitian terkait dari implementasi pelayanan komplementer nantinya. Jadi dari beberapa bentuk layanan komplementer itu sebelumnya dilakukan dulu penelitian, kemudian diterapkan atau diimplementasikan ke masyarakat ya. Jadi di sini banyak penelitian ini, ada yang dari bidan, ada yang dari misalnya ahli farmasi dan seterusnya. Itu melakukan penelitian, bukan dulu kita nonton dulu videonya ya, biar agak rileks sedikit. Oke. Saya tampilkan videonya di klinik kehamilan. Jadi bisa diperhatikan, disimak bagaimana Jimbol ini atau teknik breathing ball ini bisa berpengaruh ya untuk persalinan lancar atau mempercepat proses persalinan. Itu tadi contoh dari terapi komplementer. Ya, jadi sudah ada dapat gambaran sedikit ya bagaimana itu yang dimaksud dengan terapi komplementer. Nah, ini juga saya tampilkan saya dengan seorang bidan meneliti terkait kolostrum untuk mempercepat pelepasan tali pusat. Ini juga bisa dijadikan terapi komplementer. Jadi untuk mempersingkat waktu lepasnya tali pusat itu bisa menggunakan ASI tapi bagian kolostrumnya ya. Nah, itu sudah ada penelitian yang mendukung, beberapa penelitian terkait kolostrum hubungannya dengan tali pusat dan sudah dilakukan dipatenkan dalam bentuk buku ya. Nah, ini juga beberapa contoh terkait terapi komplementer. Jadi ada terapi aromaterapi uap ya, aromaterapi uap, lavender dan pijat oksitosin untuk lebih memperbanyak produksi ASI pada ibu nifas. Sekarang sebelum saya masuk ke tugasnya, ada kira-kira yang masih mau bertanya? Ada Ibu, saya mau bertanya. Oh iya, Putri Orin Heptaria. Silakan Putri, apa pertanyaannya?
Ya, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Putri Orin Hetaria, NIM A1A2190007. Jadi pertanyaan saya di sini, apa saja jenis dari terapi komplementer? Jenis-jenis terapi komplementer. Oke, bagus ya pertanyaannya Putri. Jadi jenis-jenis dari terapi komplementer itu tadi ada pada slide sebelumnya ya. Saya kembalikan dulu. Nah, jadi menurut Smith, jadi ada beberapa klasifikasi atau jenis-jenis terapi komplementer. Nah, salah satunya itu dari Smith 4. Nah, masih ada yang mau ditanyakan? Atau sudah jelas, Putri? Bagaimana? Sudah jelas, Ibu. Saya sudah paham. Terima kasih, Bu, untuk jawabannya. Iya. Bagaimana? Masih ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, kita masuk ke sesi tugasnya ya. Jadi perkuliahan hari ini saya harap bisa dipahami apa konteks yang Ibu sampaikan, dan tentunya ada tugas yang Ibu akan berikan kepada adik-adik. Nah, tugasnya di sini yaitu yang pertama, kita harus menentukan dulu satu terapi komplementer yang kira-kira adik-adik bisa temukan ya, atau banyak di wilayahnya. Satu, lakukan dulu studi literatur. Jadi Adriana kumpul dulu 5 jurnal nasionalnya, silahkan Anda cari di Google Scholar ya. Silahkan Anda cari literaturnya, di NCBI juga boleh, di mana saja yang adik-adik bisa mendownload jurnal ya, atau mendownload literatur. Jadi ada 5 literatur nasional dan ada 2 literatur internasional. Nah, kemudian dirangkum apa metode responden yang digunakan, dibuat dalam satu bentuk paper. Jadi dibuat bagaimana bentuk tugasnya nanti ini, adik-adik video. Setelah adik-adik misalnya lakukan pelayanan komplementer, Anda videonya itu dikumpulkan dalam bentuk Google Drive ya. Jadi di Google Drive itu silahkan ditulis namanya, kemudian filenya ya, folder Google Drive-nya silahkan ditulis. Tugas yang pertamanya itu yang tadi papernya dimasukkan, hasil rangkuman dari 5 jurnal nasional dan 2 jurnal internasional. Kemudian yang kedua adalah video dari pemberian pelayanan komplementer. Nah, kemudian linknya itu boleh dikirim ke saya ya, seperti itu. Jadi boleh satu link untuk satu kelas, sisa foldernya itu dibuat masing-masing ya. Jadi buat satu link Google Drive saja. Paham untuk tugasnya atau ada yang mau ditanyakan? Paham, Bu. Paham ya? Oke, silahkan pengumpulan tugasnya saya berikan waktu sekitar 2 minggu setelah perkuliahan ini ya. Jadi kalau tidak ada lagi yang mau bertanya, saya bisa akhiri pertemuan hari ini. Silahkan Anda menjalankan tugasnya, tetap menjaga kesehatan, tetap mengikuti protokol kesehatan ya. Oke, saya tutup untuk perkuliahan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.